pasti ada hikmahnya. Halo, selamat malam pemirsa, Dua Sisi kembali menjumpai Anda. Pemirsa, kita ketahui bahwa per hari ini moda transportasi publik telah dibuka untuk umum dengan catatan-catatan tertentu. Lantas, apakah ini artinya sebuah angin segar bagi masyarakat Indonesia di tengah pandemi corona ketika menuju hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri? Mereka punya kesempatan sekitar 2 minggu ini untuk menuju ke kampung halaman mereka masing-masing. Malam hari ini Dua Sisi akan mengupas tuntas ya pemirsa dalam tajuk kita transportasi dibuka, mudik tetap dilarang. Nah, kita nanti akan membahas ini bersama-sama dengan narasumber kami. Saya perkenalkan narasumber kami, yaitu ada Mas Dhani Amrul Ihdan yang merupakan tenaga ahli utama Kepresidenan KSP Republik Indonesia. Selamat malam Mas Dhani. Selamat malam Mbak, selamat malam seluruh pemirsa TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik, yaitu ada Pak Agus Pambagio. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Tisa. Ya, apa kabar? Baik. Baik. Tapi sebelum kita berdiskusi, kita simak informasi pengantar berikut ini pemirsa mengenai statement dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal hal yang akan kita bahas malam hari ini. Intinya adalah penjabaran, ya, bukan relaksasi, ya, penjabaran. Artinya dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus untuk kembali beroperasi. Dengan catatan satu, harus mentaati protokol kesehatan. Itu pemirsa, kemarin adalah statement dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di mana sejumlah moda transportasi umum baik itu darat, laut ataupun udara bisa beroperasi untuk melayani publik dengan catatan-catatan tertentu. Nah, kira-kira apakah ini merupakan bagian pertama sebelum kita masuk benarkah bisa mudik atau tidak begitu ya? Pertama saya ingin ke Mas Dhani dulu sebelum ke Pak Agus. Mas Dhani, apakah kira-kira ini merupakan bagian dari relaksasi PSBB? Kita ingat kemarin beberapa hari yang lalu sempat heboh nih ada relaksasi PSBB. Apakah ini bagian dari salah satunya? Iya. Pertama tentu kami atas nama kantor staf presiden juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan bagi para pemirsa TV One dan seluruh masyarakat di tanah air. Insya Allah Ramadan kali ini menjadilah bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan barokah bagi kita semua di tengah ujian pandemik, dan insya Allah ini membuat jiwa raga kita kembali kepada fitrahnya dan kita bisa melakukan pengendalian diri dengan baik. Pengendalian diri termasuk diantara tidak mudik, Mbak. Tidak mudik itu bagian daripada refleksi Ramadan untuk mengendalikan diri kita dan fokus kita beribadah di rumah. Nah, berbicara kita mengenai apa yang disebut dengan refleksi. Refleksi itu adalah sebetulnya dalam koridor yang lebih luas adalah evaluasi. Jadi Bapak Presiden di dalam rapat terbatas dan di beberapa kali rapat terbatas sangat menekankan kepada evaluasi pelaksanaan PSBB pada 4 provinsi dan 22 kabupaten kota yang telah melaksanakan PSBB, agar PSBB itu berjalan sesuai dengan tracknya, sesuai dengan protokol kesehatan, konsisten, dan bisa dilakukan ukuran-ukuran yang lebih sistematik dan terukur semuanya. Karena PSBB itu tidak boleh terlalu over dan juga boleh terlalu kendor. Makanya harus kembali kepada protokol kesehatan. Sehingga permasalahan yang berkaitan dengan ketaatan kesehatan nasional adalah nomor 1. Tapi di satu sisi adalah negara juga berpikir bagaimana tidak terjadi resesi ekonomi. Jadi harus diminimalisir terjadi resesi ekonomi termasuk kepada moda-moda transportasi. Jadi ini bukan apa yang dilakukan melalui surat edaran Menteri Perhubungan, itu bukanlah sebagai bentuk relaksasi terhadap PSBB. Karena PSBB ini harus ditekankan supaya lebih disiplin lagi, lebih konsisten lagi pelaksanaannya, baik kedisiplinan masyarakat, tingkat ketaatan masyarakat maupun regulatornya di lapangan untuk konsisten melakukan penegakan aturan sesuai dengan protokol itu. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan relaksasi. Tidak ada kaitannya dengan relaksasi, tetapi di rapat DPR kemarin kita mendengar bahwa transportasi umum ini bisa dibuka. Apakah ini tidak kontradiktif dengan soal kedisiplinan itu sendiri? Ya, jadi kalau kita bicara relaksasi, beberapa negara telah melakukan penurunan status. Kayak contohnya Malaysia, penurunan status dari lockdown sampai kepada sekarang pembatasan-pembatasan. Tapi itu pun juga karena tidak diikuti oleh timetable dan timeline yang lebih clear, sehingga menimbulkan yang namanya pembukaan massal. Transportasi umum ramai, tempat-tempat keramaian juga mulai diisi oleh beberapa kerumunan masyarakat. Artinya
penurunan status menyebabkan keramaian. Nah, beberapa negara juga telah menurunkan status, tapi Indonesia kan mereka dia bukan menurunkan lockdown. status karena memang kita melihat tren di sana kurvanya cukup Menurun, melandai. ya. Kalau kita kan belum ada yang menunjukkan, tampaknya ini fix untuk melandai kan belum menunjukkan ke arah situ, Iya, Mas betul. Dhani. Oleh karena itu, karena tren eskalasi juga kita tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan dalam kerangka ilmu epidemiologis ya, dalam kerangka public health, memang itu perlu waktu. Jadi ada waktu sehingga kita bisa menyimpulkan, oh ini menurun. Jadi koridor ataupun frameworknya dari pengertian menurun itu adalah dalam koridor public health atau dalam koridor ilmu epidemiologis, bukan dalam parameter-parameter yang lain. Oke. Nah ini kan belum terjadi. Masih ada eskalasi penaikan, dan di DKI sempat turun, tapi naik lagi, tapi di beberapa daerah kan eskalasi ini masih menunjukkan tanda-tanda kenaikan, sehingga kita tidak menurunkan status, malah PSBB diperketat, dan kita harus memastikan di lapangan bisa berjalan lebih disiplin PSBB diperketat, lagi. tapi moda transportasi bisa. Apakah ini tidak menunjukkan ambigu? Moda transportasi itu dijelaskan, sebetulnya surat edaran Kementerian Perhubungan ini menyempurnakan dari aturan-aturan yang ada sebelumnya. Karena yang namanya pelaksanaan di lapangan itu sangat dinamis, Mbak. Oke. Dan semua negara di dunia pun pelaksanaan dari apakah itu lockdown, karantina ataupun PSBB-nya itu juga sangat-sangat dinamis, dan kita harus mengcustomize-kan, Baik. menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi Oke. Kita dapat ada 6 poinnya. kriteria pengecualian yang Nanti kita bahas menyempurnakan dari peraturan kriteria itu. pengecualian itu. Tapi saya ingin dengar suara dari pengamat kebijakan publik dulu, Pak Agus. Ini PSBB diperketat, tetapi moda transportasi dibuka meskipun terbatas. Bagaimana tanggapan Anda? Pertama, saya perlu luruskan dulu ya, bahwa surat edarannya bukan Menhub yang menerbitkan, tetapi gugus tugas atau BNPB. Jadi sekali lagi, memang Pak Menhub agak melebihi kewenangannya, karena sebetulnya SC itu adalah gugus tugas, bukan dari Kemenhub. Kemenhub aturannya dengan PM 25 tahun 2020 itu yang dipegang. Di situ memang ada kecuali-kecualinya. Nah sekarang kalau dibilang relaksasi, dari awal saya bilang, karena ini sudah 3 hari sebelum tanggal 7 sudah ramai. Saya sudah berkali-kali juga di stasiun TV ini katakan bahwa tidak ada relaksasi. Ya, kalau PM 25 itu memang mengatur transportasinya. Tapi di situ ada ketidakadilan karena hanya angkutan udara. Makanya saya protes waktu itu, sehingga dibuatlah di SC itu semua moda angkutan transportasi itu bisa melakukan operasi secara terbatas untuk menunjang COVID-19. Maksudnya penanganan COVID-19. Jadi bukan relaksasi atau bukan untuk umum menggunakan transportasi, itu tidak ada. Itu mengatakan lah kita ini untuk PSBB penanggulangan melalui sanksi baru dimulai hari ini, kok sudah direlaksasi. Yang sekarang terjadi kan menjadi kusut di masyarakat. Tadi pagi di Bandara Soekarno-Hatta penuh orang mau beli tiket. Jadi ini memang agak offside ini pemerintah dalam memberikan pengumuman untuk mudik ini. Sama sekali tidak pernah disinggung bahwa itu mudik. Kita hanya menyatakan bahwa kecuali yang di PM 25 tolong diperbaiki. Karena tidak adil hanya angkutan udara, itu saja. Oke, baik. Kita dapat poinnya. Satu tadi disampaikan, kita garis bawahi menurut Pak Agus bahwa pemerintah agak offside ini. Bagaimana tanggapan Anda sebagai perwakilan dari pemerintah, Mas Dhani? Tapi nanti kita jawab usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.